Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar baik yang akan kita dengarkan pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 12 Oktober 2025, tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti yang juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepadamu juga yang tinggal di Roma. Demikian firman Tuhan, mari kita menyambut dengan nyanyian. Yesus lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang begitu baik bagi kita, yang menemani, menyertai, melindungi kita dalam perjalanan satu minggu yang lalu. Kita diberikan sandang pangan dan keselamatan kekal. Itulah yang mengajak kita, membakar semangat kita untuk datang kepadanya hari ini, memuji, memuliakan namanya yang kudus. Walaupun ada suka duka yang kita hadapi, ada jemaat kita yang berulang tahun, ada jemaat kita yang menambah sukses, tapi ada juga yang mengalami perpisahan karena kematian. Kita kehilangan satu jemaat, Amang AL Nababan. Beberapa waktu yang lalu kita berangkatkan menuju Seborong-Borong dalam rangka kematian yang menerpa keluarga. Kiranya Inang baru Simanjuntak diberi kekuatan melanjutkan kehidupannya bersama Gisel dan Gebi. Dan ada suka duka yang kita hadapi, itu dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kita telah memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema memberitakan Injil dengan segenap hati. Memberitakan Injil dengan segenap hati merupakan ajakan dari seorang Apostel Paulus kepada kita, karena dia telah berkeinginan untuk menuju Roma, tetapi dia tidak berkesempatan.
dan terhalang setiap dia berencana gagal, setiap dia punya keinginan tidak terpenuhi. Tetapi semangat memberitakan Injil dari Paulus dengan sepenuh hati tiada henti. Ada beberapa pelajaran dari teks ini yang hendak kita lihat bagaimana menyampaikan kabar baik dengan penuh sukacita atau menyampaikan Injil dengan segenap hati. Yang pertama ada kerinduan, itu yang penting dulu. Paulus punya kerinduan, walau dia tidak sampai ke Roma, dia punya kerinduan untuk menginjili. Kalau ada kerinduan dari kita menginjili sesama, menyampaikan kabar baik kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga, itu sudah luar biasa. Bisa saja kita satu kota di Batam, tapi tidak pernah bertemu. Kita berencana pergi ke keluarga kita yang ada di ujung Nongsa, ke Tanjung Piayu, ke Nagoya, atau jangan ke sana jauh sekali, mungkin Tanjung Uncang, atau ke wek-wek yang ada di tempat kita, tapi tidak pernah kesampaian. Sampai akhir tahun tak pernah kita kunjungi satu wek. Tapi itu bukan menghalangi kita memberitakan kabar baik dengan sepenuh hati. Tidak menghalangi kita menyampaikan Injil dengan sepenuh hati. Paulus, dia punya keinginan, tetapi tidak terwujud. Itu menjadi sebuah teladan bagi kita. Nah, kita begini, kalaupun kita tidak sempat pergi ke rumah teman kita, sahabat kita di Batam ini, sekarang kan sudah gampang. Kalau Paulus dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada WA, tidak ada media sosial atau TikTok, sehingga dia tidak bisa langsung on-site bertemu, tidak bisa mengirim apa-apa kecuali surat. Nah, sekarang kan kita bisa telepon, halo Lae Eda Namboru Tulang, bagaimana kabarmu di Nagoya? Walau kita tidak duduk bersama bertemu secara on-site, tapi ada keinginan kita menyapa sahabat kita, teman kita, keluarga kita, menyampaikan kabar baik. Itulah memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Tapi jangan gini, aku mau telepon dulu tulangku yang di katakanlah dulu di Barelang, telepon, halo tulang, Horas bere, aina baru tulang, bla 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 bla, menegur muruk, angguida kabar baik, kabar buruk, tulang kita langsung naik jantungnya, ya dong, mau diberekkan orang, naik tensi, naik kolesterol, asal mau nunggu masuk rumah sakit kan, itu tidak bagus. Tapi memberitakan Injil dengan sepenuh hati, salamlah dengan sapa, Horas tulang, bohado kabarmu, sehat do bere, yang buahnya perkembangan dan tulang, lain nami, pariban nami, sehat-sehat udah sih dia tulang, boy kita minum kopi tulang soreon, itu kan kabar baik. Di dia kita minum kopi bere di kasta, itu. Wah, Roma tulang ni itu cerita mah kita, itu. Kerinduan memberitakan kabar baik, bertemu dengan keluarga sahabat, itulah memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Jemol nunga leleng dak tasapa non bulan senggereja tasapa maju deh aka keluarga ta adik pe di luar Batam na tua-tuai na tulang opung lae na di huta Horas lae bah songono sehain na ala marjamida na kipa di tanami wahin kan kabar baik itu yang pertama. Jadi Paulus tidak pernah sampai di Roma, tapi dia punya keinginan menyampaikan kabar baik dengan sepenuhnya. Jadi kalaupun kita belum bisa pulang tahun baru Natal nanti ke kampung kita, ya say hello kan, menyampaikan kabar baik. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan untuk mengabarkan Injil kemana saja. Tadi baik kepada orang Yunani, baik kepada orang terpelajar, baik kepada orang tidak terpelajar, dia menyampaikan Injil dengan sepenuh hati. Jangan hanya menyampaikan Injil kepada kalangan tertentu, kepada orang-orang GKPA. Kalau di luar GKPA ada ruas ini kan, tak bisa. Sama-sama pengikut Kristus ruas tadi. Cuma beda organisasi. Ada yang boholok tasaruba dok. Tidak ada batas. Terbuka lebar mengasihi. Jadi mengabarkan Injil itu di mana saja, kemana saja, kepada siapa saja. Itu yang kita lihat. Paulus mengatakan
jalanan kehidupannya memberitakan Injil kemana saja, bagi siapa saja. Tujuannya apa? Untuk mempererat ikatan iman dan memberikan dukungan rohani. Tadi dia berkata, kiranya aku berdoa supaya kita bertemu untuk saling menghibur, menguatkan iman. Jadi memberitakan Injil dengan sepenuhnya tujuannya ialah menghibur dan menguatkan iman percaya. Jadi apa guna kita datang misalnya mengunjungi keluarga teman, tapi membawa kabar buruk, membawa keretakan, membawa duka cita. Tapi kita bertemu, tahu dia mengalami pergumulan, tahu dia mengalami penderitaan, disitulah fungsi kita mengabarkan kabar baik. Untuk apa? Menghibur dia. Untuk apa? Menguatkan dia menjalani masa-masa sulit dia. Itulah mengabarkan Injil dengan sepenuh hati. Kedatangan kita menjadi penguat iman, penghibur bagi dia yang sedang mengalami pergumulan. Yang ketiga, kekuatan pemberitaan Injil tidak memedulikan diri. Aku pergi ke orang non-Yunani, ke bangsa-bangsa lain, bahkan ke orang Roma. Dia tidak peduli dengan kesehatannya. Paulus itu kan mengalami sakit penyakit. Dia sudah berdoa kepada Tuhan memohon supaya dia disembuhkan, tapi tidak sembuh. Tapi bukan penghalang baginya sakit dalam tubuhnya memberitakan kabar baik kepada orang-orang bangsa-bangsa dan termasuk orang Roma. Selagi kita sehat, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan abaikan waktu kita untuk memberitakan kabar baik, Injil keselamatan kepada siapa. Ini penting karena setiap kita punya kesempatan memberitakan Injil dengan sepenuh hati kepada keluarga, kepada gereja dan masyarakat. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah kita mengucap syukur supaya kita terlihat sebagai orang yang mengucap syukur dan memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Bagaimana cara saya memberitakan Injil dengan sepenuh hati di tengah keluarga, gereja dan masyarakat? Yang pertama, kalau kita mau hendak menjadi pengabar Injil dan memberitakan Injil dengan sepenuh hati, kita harus mampu mengucap syukur dan mendoakan mereka yang hendak kita Injil. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak pernah punya waktu kita kesempatan untuk bertemu teman, sahabat, keluarga. Minimal kita mengabarkan Injil dengan mendoakan mereka. Mungkin kita tidak punya waktu karena kesibukan, tidak ada kesempatan untuk bertemu secara badania, maka doakanlah mereka. Dengan berdoa kita sedang menyampaikan kabar baik kepada orang yang kita doakan, kita injili itu. Contoh sederhana, kalau saya tanya sekarang, siapakah yang berdoa tadi malam atau kemarin untuk orang yang berkhotbah di mimbar ini? Makanya banyak pengkhotbah sesat karena tidak ada jemaat yang mendoakan pengkhotbah yang berdiri di sini untuk menyampaikan kabar baik, suara Tuhan kepada kita. Maunya jemaat mendukung orang-orang yang berdiri di sini memberitakan kabar baik, karena orang yang berdiri di sini akan menyampaikan suara Allah, suara kebenaran yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi berdoa itu adalah mengabarkan Injil dengan sepenuh hati. Jadi minggu depan sudah banyak ini yang berdoa ini untuk mereka yang mau khotbah di sini. Walaupun tidak tahu kita siapa yang berkhotbah di sini, yang berkhotbah jam 9 pagi Tuhan, itu kan? Yang berkhotbah jam 7 pagi, yang berkhotbah jam 11 pagi Tuhan, supaya mereka mewartakan firman dengan penuh kuasa. Mengubah hatiku, jangan hati orang lain, mengubah hatiku. Unak tadok atong acugari sombayaan cocok do jami tau tibana bahan. Tak cocok tibana itu halak do cocok. Itu salah. Jadi kita mendoakan yang akan kita injili.
Jadi kita berpotensi penginjil doa. Kita mendoakan ladang-ladang misi, ladang-ladang PI yang membutuhkan dukungan doa-doa kita. Itu juga menginjil. Aku memang tidak berkesempatan jadi penginjil, pendakwah misalnya, enggak apa-apa. Doalah, kirimkan kepada mereka. Ya Bapak, berkatilah para penginjil, para lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga PI yang menyampaikan kabar baik. Nah itu. Jadi kita mengabarkan Injil dengan sepenuh hati melalui apa? Yang pertama, bersyukur dan berdoa kepada mereka yang mengabarkan Injil. Yang kedua, kita harus memiliki kerinduan dan semangat untuk berbagi Injil. Jadi kita bangun pagi, kita semangat memberitakan kabar baik. Bangun pagi, haleluya, aku harus mengabarkan Injil sepenuhnya hari ini. Tapi kalau kita bangun, Tuhan memahami orang, merepek langsung. Jadi kita bukan membawa kabar baik, kabar buruk. Katakan kepada tubuh kita, atau misalnya seorang mengalut putih, hei pamataku, gogoho, mengabarkan Injil hari ini. Maka Tuhan akan utus malaikat membuat tubuh kita semangat mengabarkan kabar baik. Jadi mengabarkan Injil dengan sepenuh hati dimulai dengan semangat berbagi kasih kepada setiap orang. Paulus mengatakan, aku berdoa kita bertemu untuk apa? Supaya aku bisa membagikan kasih karunia kepadamu. Jadi kalau kita bangun pagi, katakan kepada diri kita, aku hendak membagi kasih karunia kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman-teman sekerja saya. Sehingga kehadiranku hari ini mengabarkan kabar baik. Itu yang kita harapkan, sehingga kita setiap hari memiliki kerinduan, semangat untuk berbagi Injil. Memiliki kerinduan dengan semangat itu akan membuat hidup kita cerah, segar, dan kuat. Lalu bagaimana cara kita mengabarkan Injil dengan sepenuh hati? Yang ketiga, menguatkan iman dan membagikan kasih karunia. Menguatkan iman dan membagikan kasih karunia. Jadi memberitakan Injil itu harus membangun iman orang lain. Ketika kita hadir, itu terjadi perbincangan, diskusi yang membangun iman orang lain. Dulu ketika Injil masuk ke GKPS Simalungun, ada namanya Kongsi Laita. Kongsi Laita itu motonya bertemu 5 menit memberitakan Injil. Jadi bertemu 5 menit, 2 orang, 3 orang, 4 orang harus bicara Injil, kabar baik. Lalu berkembang lagi KPS di Simalungun. Di Tanah Batak, no mention juga dulu begitu. Para pekabar Injil, tuan pendeta bertemu, yang dibicarakan misi, Injil, kabar baik. Maka kekristenan berkembang di Tanah Batak. Tapi setelah beberapa dekade berikutnya, setelah 150 sekian tahun kekristenan Tanah Batak, ketika bertemu pendeta ke pendeta, yang dibicarakan apa? Mobil, rumah, sawit, handphone. Bukan lagi firman, Injil, kabar baik. Atau kita turunkan lagi, ketika ketemu sintua dengan sintua, yang dibicarakan apa? Jangan-jangan sama dengan pendeta tadi, mobil, kemewahan, jabatan dan sebagainya. Bukan lagi Injil, kabar baik. Baru kita persempit lagi kalau ketemu suami istri, yang dibicarakan apa? Ada Injil? Ada kabar baik? Atau menikor, waduh, ini kabar buruk, bertemu berkelahi. Akhirnya apa yang terjadi? Damai sejahtera hilang dari rumah tangga kita. Maka mengabarkan kabar Injil dengan Injil sepenuhnya, dengan hati yang sepenuhnya, kita harus mampu menguatkan iman kita, mengasih kasih karunia kepada orang yang kita jumpai. Bahkan Paulus tadi mengatakan di ayat yang 13,
agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Jadi ketika kita menguatkan iman teman kita, maka akan mengalami pertumbuhan dan akhirnya menemukan ada buah dari Injil yang kita kabarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengatasi rasa malu dan berani memberitakan Injil ke semua orang. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah ditobatkan oleh Kristus, Paulus tidak pernah malu mengabarkan Injil kemana-mana. Bahkan dia berkata, kalau bisa aku berlari-lari ke depan untuk mengabarkan Injil. Semua tempat dia mau kabarkan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk berleha-leha. Artinya Paulus tidak pernah malu, walau dia lemah, walau dia sakit, untuk mengabarkan Injil. Dia bersemangat, berapi-api. Inilah yang mau kita teladani. Dalam rangka merayakan hari ke-17 Trinitas ini, kita harus berani mewartakan kabar baik kepada semua orang. Dan yang terakhir, kita mampu menyampaikan Injil dengan gairah dan dedikasi. Jadi ketika kita menyampaikan Injil harus bergairah. Orang yang mendengarkan bergairah, bersemangat. Dan tidak hanya bergairah, dia dapat pengajaran. Sehingga pertemuan demi pertemuan tidak hanya mendengar kabar baik, tetapi mengubah dirinya, mengabdikan dirinya untuk memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Maka kita akan hidup dengan sepenuh hati, mengabarkan Injil sepenuh hati dimanapun kita berada. Apa yang hendak kita bawa pulang, kabarkan kepada keluarga dan diri kita dari teks ini? Yang pertama, marilah kita memiliki kerinduan memberitakan Injil. Walau tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu dengan doa, bertemu dengan sekarang kemeja teknologi, telepon, WhatsApp dan sebagainya, untuk mengabarkan kabar baik. Yang kedua, menjadi pemberita Injil yang bersemangat. Kita sebagai ayah pemberita Injil, sebagai ibu pemberita Injil, sebagai adik pemberita Injil, bersemangatlah. Mulailah hari dengan semangat memberitakan Injil kasih karunia kepada seisi rumah dan kepada orang lain. Yang ketiga, mari memberitakan Injil dengan menyentuh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya golongan-golongan tertentu, tidak hanya orang GKPA, tapi di luar GKPA pun kita harus sentuh sampai ke ujung bumi. Kita sentuh, Injil harus sampai kepada mereka. Yang keempat, kita menggunakan semua sarana menyebarkan Injil. Saya katakan tadi, kalau kita sudah baca firman Tuhan, ketik di WhatsApp kita, kirimkan ke grup-grup kita, grup keluarga, grup teman, supaya apa? Injil itu dibaca oleh sahabat-sahabat kita. Yang terakhir, menjaga semangat penginjilan dalam setiap keadaan. Jadi penginjilan itu kita jangan sempat surut. Mulai dari keluarga sampai kemana-mana, kita harus bersemangat menjaga semangat penginjilan itu sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kita mengabarkan Injil dengan sepenuh hati di tengah kehidupan kita sehari-hari, kini sepanjang masa. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu, mendengar sabda-Mu, mengajar kami untuk mengabarkan Injil dengan sepenuh hati. Kami tidak ragu lagi dalam memberitakan Injil, karena di dalam Injil itu ada kekuatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memberitakan Injil tanpa malu, memberitakan Injil dengan semangat, memberitakan Injil dengan doa, memberitakan Injil dengan segala media teknologi yang ada pada kami, sehingga kami memberitakan Injil mulai dari rumah tangga, keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai
kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami untuk hari selanjutnya. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.